Halo Bipro, gimana kabarnya? Salam sejahtera buat kita semua. Be sukses, be profesional. Semoga terus semangat dan terus on fire dimanapun kita berada. Mazmur 46 ayat 1b berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Ini ayat yang luar biasa sekali, biar kita selalu terus menjadi kota kediaman Allah yang maha tinggi. Karena jika Allah ada di tengah kita, maka kita tidak akan goncang. Biar ini menjadi wake up call buat kita. Terus hadirkan Allah dalam hidup kita. Biar aliran-aliran air hidup terus mengalir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Kali ini kita akan melangkah lebih dalam pembelajaran kita mengenai pemuritan in action. Bagaimana murid Kristus di luar sana. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai murid Kristus? Pertama, kita bahas tentang pemuritan di dalam keluarga. Keluarga ini merupakan komunitas terkecil yang ada di dalam teori sosiologi. Ini saya tahu karena materi belajar anak saya. Tetapi meskipun keluarga adalah komunitas terkecil, tetapi keluarga ini merupakan akar dari komunitas-komunitas besar selanjutnya. Dan keluarga memiliki dampak yang sangat besar, baik dalam pendidikan maupun pemuritan. Jika kita mau memiliki hidup yang berdampak, yang paling penting adalah dimulai dari keluarga kita. Itu adalah hal yang paling gampang. Suami atau istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, maupun kakak adik kita adalah jiwa terdekat buat kita untuk memuridkan mereka. Pemuritan dalam keluarga ini bisa kita baca di Ulangan 6 ayat 1-9. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri, akan saya ringkas. Secara singkat di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah itu kau ikatkan sebagai tanda di tanganmu. Tangan melambangkan saat kita bekerja dan menjadi lambang di dahimu. Ini melambangkan prinsip hidup kita. Dan haruslah engkau menulis pada tiang pintu dan pintu gerbang rumahmu. Ini melambangkan fondasi keluarga kita. Jadi, sejak zaman bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir, Tuhan sudah berpesan dan ini adalah pesan Tuhan yang penting buat bangsa Israel, yaitu melakukan pemuritan dalam keluarga mereka. Yang pertama adalah Tuhan berpesan agar kita mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita. Mungkin istri, suami, anak, atau mungkin orang tua kita, saudara kita. Setiap waktu kita harus kita bicarakan firman kepada mereka. Misal, saat kita duduk, santai nonton film Korea, berbaring nemenin anak tidur, dalam perjalanan anak-anak sekolah. Intinya setiap waktu, dalam setiap kesempatan, kita harus mengajarkan firman kepada mereka. Nah, maksudnya ya bukan terus ngomongin firman terus, tetapi intinya dalam setiap kesempatan, mulai ajarkan hal ini kepada mereka tentang firman Tuhan. Saat menghadapi sesuatu hal misalnya, kita masuki dengan ajaran-ajaran Tuhan, supaya baik langsung maupun tidak langsung, mereka bisa mulai mengerti tentang firman Tuhan. Setiap hari di rumah saya pun, saya juga belajar untuk menerapkan ini. Apalagi anak-anak saya sudah mulai besar, sudah mulai punya prinsip, dan karakter mereka mulai keluar. Terkadang saat mereka mau ulangan misalnya, terus diajari kok kurang bisa, dan mereka mulai bingung gimana nanti ulangannya. Saya ingatkan kepada mereka, supaya mereka ingat bahwa keberhasilan itu adalah berkat Tuhan.
Asalkan mereka sudah melakukan yang terbaik, belajar yang baik, maka Tuhan akan menolong mereka dan memberi kepandaian saat ulangan. Atau mungkin saat anak-anak saya sakit, kita juga selalu mengajarkan mereka untuk berdoa minta kesembuhan sama Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Pernah waktu anak saya yang besar sakit panas, saya suruh dia berdoa sendiri sama Tuhan, minta kesembuhan, dan ternyata malamnya panasnya turun. Dan saya percaya ini bukan kebetulan, tapi Tuhan turut bekerja dalam mengajar anak saya supaya dia juga benar-benar mengalami Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Ya, ini cuma salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Intinya, jangan jemu-jemu untuk terus memperkatakan dan mengajarkan tentang firman Tuhan dalam keluarga. Mungkin yang belum menikah bisa juga melakukan ini kepada orang tua mereka. Ingat, ini bukan resep saya, tetapi ini adalah perintah Tuhan sendiri, supaya kita tidak jemu-jemu mengajarkan firman dalam keluarga kita. Yang kedua adalah, ikatlah itu sebagai tanda pada tanganmu. Tangan berbicara tentang perbuatan kita. Ingat bahwa perbuatan itu berbicara lebih keras dari perkataan kita. Pemuritan juga dilakukan dalam teladan perbuatan kita. Anak-anak kita melihat respon kita. Mereka mengamati gaya hidup kita, sikap kita, dan mereka belajar dari kita bagaimana bersikap. Yang saya alami sendiri, anak saya ini mengamati perilaku saya. Contohnya, saat saya suka berteriak memanggil pembantu saya, kok ya anak saya juga ikut-ikut teriak pada waktu memanggil pembantu. Nah, biasanya ini istri saya yang mulai ngomel, soalnya istri saya kurang suka kalau manggil teriak-teriak. Ya, ini membuktikan bahwa beneran hidup kita ini menjadi contoh dan kesaksian buat anggota keluarga kita. Tugas kita adalah memberi contoh sesuai dengan firman Tuhan. Misal, saat kondisi takut COVID-19 ini, kita yang sebagai kepala keluarga, jangan sampai kelihatan kita takut, atau kita nggak boleh ikut-ikutan takut, tapi terus positif dalam perkataan kita. Ajak anak-anak atau keluarga untuk justru memperkatakan kebaikan Tuhan. Ajak mereka berdoa, supaya mereka pun belajar saat kita kondisi terancam bahaya, atau apapun yang paling penting adalah berdoa dan cari Tuhan. Yang ketiga, jadikan firman Tuhan lambang di dahimu. Ini berbicara tentang prinsip kita. Dalam keluarga pun, prinsip kita harus benar dan nyata. Prinsip hidup Kristen sesuai dengan ajaran firman Tuhan harus selalu tercermin dalam setiap perbuatan kita. Contohnya, baca firman. Saya punya prinsip sebagai anak Tuhan, kita harus baca firman setiap hari. Ya, kita melakukan ini untuk jadi contoh. Di rumah pun, saya suruh anak-anak saya mulai membiasakan diri untuk baca firman setiap hari. Sejak mereka bisa membaca. Meskipun awalnya cuma 5 ayat setiap hari. Sekarang anak saya yang besar sudah terbiasa baca renungan harian setiap hari. Contoh lain lagi, berdoa sebelum makan. Saya biasakan untuk anak-anak saya memimpin doa sebelum makan secara bergantian. Contoh lain lagi, doa keluarga waktu malam. Saya biasakan anak-anak saya untuk berdoa bergantian saat malam, kita doa keluarga. Baru kemudian saya atau istri saya melanjutkannya. Nah, prinsip-prinsip ini saya ajarkan dan buat aturan dalam rumah. Untuk anak-anak saya pun ikuti dan jadi kebiasaan mereka. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip kekristenan yang bisa kita tularkan kepada mereka. Yang belum punya anak pun, keluarga muda mulai saling menata prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam keluarga kecil kita. Yang keempat, haruslah kita menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ini berbicara lebih luas lagi karena sampai kepada setiap orang yang ada di rumah kita. Kita harus memberi dampak buat mereka. Ini berbicara tentang pemuritan dalam keluarga yang lebih luas. Mungkin ada saudara-saudara kita, ada pembantu kita, ataupun siapa yang masuk dalam rumah kita. Kita pun bertugas mengajarkan kebenaran. Gimana caranya? Yang paling gampang adalah dengan menyisipkan firman saat kita berbicara dengan mereka. Dan yang paling penting juga, orang yang tinggal di rumah kita pun mengamati perilaku kita.
Saya bersyukur kalau selama ini saya punya pegawai, mereka sudah ikut saya lama. Dan banyak hal baik, prinsip-prinsip Kristen yang secara nggak langsung saya tularkan ke mereka dan saya bisa ajarkan buat mereka. Dan mereka pun cukup terbuka. Saya yakin mereka pun juga diubahkan secara perlahan. Kalau istilah penginjilan itu secara kontekstual, jadi tidak secara langsung, tetapi secara menanamkan nilai-nilai secara tidak langsung. Ini semua adalah tugas murid Yesus dalam keluarga. Dan ini bukan perintah kecil, tetapi perintah yang terutama. Ingat, pengajaran dalam keluarga ini sangat penting. Firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 4 berkata, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kenapa kok kita harus melakukan pemuritan dalam keluarga? Amsal 6 ayat 3, yaitu supaya mereka terluputkan dari yang jahat. Dan Efesus 6 ayat 3, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi saat ini kita sudah belajar pentingnya peran kita dalam keluarga. Apalagi buat bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga. Ini adalah perintah mutlak bagi kita para imam untuk membangun prinsip yang benar, menanamkan kebenaran dalam keluarga kita, dan membimbing anggota keluarga kita untuk bertumbuh dan memiliki pondasi firman Allah yang kuat, supaya kita pun bisa membangun keluarga yang kuat, anak-anak yang perkasa di bumi, dan dinaungi oleh janji berkat Allah dalam masa depan mereka. Dan yang terlebih besar, supaya di keluarga kita akan menghasilkan murid-murid Yesus yang siap untuk melanjutkan perintah yang terutama Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Anak-anak kita bisa jadi orang-orang yang juga bisa menjadi garam dan terang dunia, membawa terus firman Allah dalam hidup mereka dan masa depan mereka, sehingga Injil terus diberitakan dan nama Tuhan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Jadi kesimpulannya, ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk pemuritan dalam keluarga. Yang pertama, mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita. Yang kedua, firman Tuhan sebagai tanda di tangan kita, yaitu teladan melalui perbuatan kita. Yang ketiga, firman Tuhan sebagai lambang di dahi kita, yaitu prinsip hidup orang Kristen. Dan yang keempat, firman Tuhan harus kita tuliskan pada tiang pintu rumah dan gerbang kita, yaitu menjadi dampak bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.